puas eh, dengan menangkap tanpa ragu kenyataan sesuatu tanpa ragu itu garis bawah. Maka ilmu akan sangat berbeda kalau ilmu menghadap. Penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan berikut ini saya kemudian akan melanjutkan pembahasan atau cerita buku, melanjutkan cerita buku yang kemarin terkait logika. Bab pertama pendahuluan dan subbab yang pertama berkaitan dengan arti dan sejarah singkat logika. Maka pada kesempatan kali ini kawan-kawan masih dengan bab 1 pendahuluan, subbab yang kedua kawan-kawan. Subbab yang kedua apa kawan-kawan? Subbab yang kedua adalah arti dari ilmu. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba sedikit bercerita lanjut buku Logika Mundirin Dr. Agus Haji Mundirin berkaitan dengan arti ilmu. Jadi kawan-kawan yang berbahagia, pembahasan logika kali ini, pembahasan logika dalam buku ini adalah logika yang kemudian dalam kerangka ilmu. Jadi kawan-kawan, logika yang sedang kemudian kita akan ceritakan ini itu dalam dimensi ilmu. Jadi pembahasan logika dalam buku ini itu dalam dimensi ilmu. Jadi kalau dalam kerangka bahasa Indonesia, ilmu ini seimbang dengan atau padanan kata dengan science atau sains dalam bahasa Indonesia kawan-kawan. Dan kemudian ini padanannya, kemudian perbedaannya dengan pengetahuan. Jadi secara mendasar pengertian pengetahuan itu akan sangat berbeda dengan pengertian dengan ilmu. Pengetahuan atau knowledge ini diartikan sebagai hasil dari aktivitas. Kawan-kawan, hasil dari aktivitas mengetahui. Jadi pengetahuan atau knowledge ini berbeda dengan pengetahuan ilmu. Berbeda dengan ilmu yang padan katanya sepadan, kalau dalam bahasa Indonesia itu sepadan dengan science atau sains. Dalam pembahasan logika dalam buku ini itu dalam kerangka ilmu, bukan pengetahuan. Jadi pengetahuan tadi, knowledge diartikan sebagai hasil dari aktivitas mengetahui. Aktivitas mengetahui ini artinya ya bisa dibilang tersingkapnya jadi maksud dari hasil dari aktivitas mengetahui ini yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa. Sehingga apa kawan-kawan? Sehingga tidak ada keraguan di dalamnya.
ini keraguan di dalamnya atau terhadapnya. Ambil terhadapnya saja kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, pengetahuan dalam definisi Mundirin artinya hasil dari aktivitas mengetahui, yang mana aktivitas mengetahui ini adalah tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa sehingga tidak ada keraguan terhadapnya. Itu pengetahuan dalam bahasa Mundirin. Kemudian ketidakraguan yang kemudian dimaksud Mundirin adalah syarat mutlak ini syarat mutlak bagi jiwa untuk apa kawan-kawan? Bagi jiwa untuk dapat dikatakan mengetahui. Jadi itu kawan-kawan. Jadi pengetahuan kemudian diartikan sebagai hasil dari aktivitas mengetahui di mana tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa sehingga tidak ada keraguan terhadapnya. Ketidakraguan ini kemudian diartikan sebagai syarat mutlak bagi jiwa untuk dapat dikatakan mengetahui. Contoh, kita mengetahui bilangan 3 bahwa 3 itu lebih besar dari angka 2 dan 1. Kita yakin dan percaya bahwasanya angka 3 itu pasti lebih besar angkanya daripada 1 dan 2. Walaupun kawan-kawan guru sekalipun mengatakan sebaliknya, misal angka 1 itu lebih besar daripada angka 3. Kita tidak akan percaya kepada guru karena kita sudah punya kepercayaan kepada angka 3, bahwasanya angka 3 itu lebih besar daripada angka 2 dan 1. Kemudian jika ada pendapat yang mengatakan bahwasanya angka 3 itu lebih kecil daripada angka 1 dan 2 dan membuat kita ragu, berarti kita tidak mengetahui bilangan atau angka 3 tadi itu. Nah, jika ada pendapat kiranya mungkin mengatakan bahwa angka 3 itu lebih kecil daripada angka 1 dan 2 atau berlawanan dari kenyataan yang ada kalau angka 3 itu lebih besar dari 1 dan 2, maka kita tidak mengetahui bilangan 3 karena ada ketidakraguan tadi itu. Jadi maksud ketidakraguan artinya syarat mutlak yang ada pada diri kita dalam jiwa kita untuk dapat dikatakan kita mengetahui. Syarat mutlak itu ketidakraguan. Jadi selama ada keraguan yang mengatakan bahwa angka 3 itu lebih kecil daripada 1 dan 2, maka membuat hal itu membuat kita ragu, maka kita tidak mengetahui bilangan 3 itu tersebut. Dan begitu pun termasuk dalam sistem dalam struktur pengetahuan kira-kira begitu kan mengetahui baik itu benda, buku, lain sebagainya. Selama kita punya keyakinan mutlak bahwasanya buku, kursi, gelas, dan peristiwa yang terjadi seperti melayang, mendidih, pasang dan surut, dan lain sebagainya, selama ada yang membuat kita ragu dengan apa yang kemudian kita sudah ketahui dan kita yakini sebagaimana tadi angka 3 tadi, maka kita tidak mengetahui tentang apa itu. Jadi selama ada keraguan tentang melayang misalnya, ada keraguan tentang buku misalnya, atau keraguan tentang gelap misalnya, dan ada pendapat orang yang membuat kita ragu tentang pendapat gelap, maka kita bahasa Mundirin kita tidak mengetahui tentang gelap tersebut. Itu kawan-kawan.
itu tentang ilmu dan pengetahuan. Jadi kawan-kawan dimanapun berada harus memposisikan perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan, kawan-kawan. Penggunaan harus berhati-hati dalam penggunaan kata pengetahuan dan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya pengetahuan tadi dengan definisi itu sederhananya sudah merasa puas dengan menangkap tanpa ragu tentang kenyataan sesuatu misalnya, maka akan sangat berbeda dengan ilmu, kawan-kawan. Kalau pengetahuan sudah merasa puas dengan menangkap tanpa ragu kenyataan sesuatu, menangkap tanpa ragu, ini perlu kita garis bawahi, maka ilmu akan sangat berbeda. Kalau ilmu menghendaki penjelasan lebih lanjut, jadi kebanyakan kita hanya dalam dimensi pengetahuan yang hanya merasa puas dengan menangkap tanpa ragu kenyataan sesuatu, maka kita harus mulai menjadi manusia ilmu yang mana menghendaki penjelasan lebih lanjut untuk menghindari dimensi-dimensi penyebaran informasi yang tidak sesuai. Karena di zaman modern hari ini kita harus dituntut sebagai manusia ilmu. Manusia ilmu, kawan-kawan. Kalau kita hanya sebatas manusia pengetahuan, maka informasi yang masuk tanpa kita sadari bahwasanya itu misal orang yang sudah kita yakini atau apalagi kita fanatik kan, maka kita sudah menangkap tanpa ragu, maka punya potensi informasinya informasi keliru. Maka untuk membuktikan itu kita menghendaki penjelasan lebih lanjut. Dari apa? Dari sekedar apa yang kemudian dituntut oleh pengetahuan, kawan-kawan. Kita menuntut lebih atas informasi pengetahuan. Itu ilmu, kawan-kawan. Jadi ada sebuah cerita dalam buku ini kiranya, jika si Boyong itu mengetahui bahwa pelampung kailnya selalu terapung di air, ia akan membantah jika dikatakan gabus pelampung itu tenggelam. Yang demikian ini adalah pengetahuan baginya. Namun manakala dia mengetahui bahwa berat jenis pelampung lebih kecil dari berat jenis air, dan ini mengakibatkan pelampung itu selalu terapung, maka hal itu menjadi ilmu baginya. Nah, ini ada perbedaan antara pengetahuan, contoh pengetahuan dengan ilmu, kawan-kawan. Jika si Buyung misalnya, atau si X atau si Fulan misalnya, mengetahui bahwa pelampung kailnya selalu terapung di air, dan kemudian dia membantah bahwasanya pelampung kailnya itu yang dikatakan gabus itu tenggelam. Ini dikatakan pengetahuan hanya sebatas pengetahuan. Namun kalau jika si Fulan tadi mengetahui bahwa berat jenis pelampung lebih kecil daripada berat jenis air, maka pelampung itu selalu terapung. Maka itu dalam dimensi pengetahuan, dalam dimensi ilmu, kawan-kawan. Contoh, seorang nelayan itu tahu betul saat laut pasang dan surut, sehingga ia akan mengambil manfaat bagi kehidupannya.
Tapi kawan-kawan, selama yang nelayan ini kemudian ia ketahui tidak pernah menembus keterangan tentang sebab terjadinya peristiwa itu, misal nelayan kan hanya tahu kapan pasang dan surut, tanpa mengetahui sebab terjadinya pasang naik dan pasang surut. Yang dimana peristiwa itu terjadi karena ada daya tarik bulan yang mengakibatkan air laut di sebagian belahan bumi pasang. Nah, selama itu dia tidak tahu tentang dimensi sebab itu, maka nelayan ini dalam dimensi pengetahuan. Dalam dimensi ilmu itu tadi kita mengetahui bahwasanya akan ada terjadinya peristiwa tarik bulan yang mengakibat air laut di sebagian belahan bumi ini pasang. Itu dalam dimensi ilmu. Jadi sudah jadi barang tentu kawan-kawan, ilmu ini bukan sekedar onggokan yang gaduh dari sembarang pengetahuan. Jadi barang kalau diibaratkan barang, maka dia tidak hanya sebatas barang yang kemudian dalam tong sampah saja, tapi sudah menyerupai susunan barang yang sudah mampu diperjualbelikan, sudah mampu dikelompokkan, sudah mulai dispesifik. Nah, itu dalam dimensi ilmu. Sehingga dari pengelompokan itu muncul beberapa jenis-jenis ilmu atau spesifikasi ilmu tertentu, atau pengelompokan pengetahuan sejenis, atau pengelompokan ilmu sejenis lewat beberapa komponen informasi pengetahuan. Jadi banyak sekali itu. Misal ada ilmu ekonomi yang membicarakan tentang pengetahuan tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran, ada ilmu ukur, ada astronomi, ada biologi, dan lain sebagainya. Nah, itu hasil daripada spesifikasi dari ilmu itu sendiri. Jadi itu kawan-kawan terkait dengan ilmu dengan pengetahuan. Jadi pernyataan-pernyataan keilmuan itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan itu merupakan satu informasi yang utuh kawan-kawan. Jadi kenapa pernyataan keilmuan itu berkaitan dengan satu sama lain? Ya, dan itu merupakan suatu informasi yang utuh karena apa kawan-kawan? Karena misal air laut pasang, bulan berada di atas laut, bulan mempunyai gravitasi. Nah, itu merupakan informasi pengetahuan, bukan keilmuan. Akan tetapi ketika semuanya dirangkai, kemudian ditambah dengan pernyataan lain, yang kemudian menghasilkan satu informasi yang kemudian merangkai peristiwa, misalnya pasangnya air laut, maka pernyataan itu menjadi informasi keilmuan. Nah, air laut pasang kemudian dikarenakan tadi bulan daya tarik bulan tadi, karena ada beberapa pendapat, pernyataan informasi pengetahuan yang lain, ada pendapat lain. Nah, jadi tadi pernyataan keilmuan itu saling berkaitan dengan yang lain. Dan itu kesemuanya itu merupakan informasi yang utuh. Jadi informasi yang sampai kepada kita itu kawan-kawan, informasi yang begitu sangat luas, dan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan praktis. Dan pastinya ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan kawan-kawan. Jadi selanjutnya kawan-kawan, jadi harus ada pembedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Harus hati-hati dalam membedakan antara ilmu dengan pengetahuan.
Jadi dalam pengetahuan modern kawan-kawan, dalam pengetahuan modern ada dua pembagian pengetahuan, ada pembagian ilmu. Jadi dalam pengetahuan modern ada pembagian ilmu, ada dua pembagian ilmu. Dalam pengetahuan modern ada pembagian ilmu atas kelompok. Yang pertama itu posteriori, dan a priori. Ada posteriori dan a priori. Jadi pengetahuan modern itu di dalam pengembangan keilmuannya itu ada pembagian ilmu posteriori dan a priori. Posteriori itu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh kawan-kawan, yang kita peroleh dari pengalaman indrawi. Sedangkan pembagian ilmu a priori itu dia tidak berdasarkan pengalaman indrawi, melainkan bersumber pada akal itu sendiri kawan-kawan. Kalau terkenalnya empiris sama rasio, kira-kira gitu. Dalam dimensi pembagian filsafat, kira-kira gitu kan kawan-kawan. Jadi pengetahuan modern ini dikenal pembagian ilmu itu ada posteriori dan a priori. Posteriori ini adalah ilmu yang kemudian hadir ketika kita peroleh berdasarkan pengalaman indrawi, yang mana bersumber pada pengalaman dan eksperimen. Jadi semua ilmu yang berdasarkan pengalaman dan eksperimen itu posteriori. Nanti munculnya ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hayat, ilmu kesehatan. Jadi itu kan kawan, ada dua pembedaan antara posteriori dan a priori. Jadi data yang kemudian terjadi dalam a priori itu tidak kemudian tidak seperti terjadi pada a posteriori yang data-datanya itu berdasarkan pengalaman indrawi, pengalaman dan eksperimen. Tetapi hanya akal tadi. Jadi semua yang kemudian tidak berdasarkan pengalaman dan eksperimen kawan-kawan itu termaksud dalam a priori. Jadi semua yang ada pengalaman indrawi, kemudian ada eksperimen, itu masuk dalam kategori posteriori. Sedangkan selain yang tidak bersumber pada pengalaman indrawi, eksperimen, maka dia masuk a priori, termaksud dalam pembahasan logika. Jadi logika masuk dalam kerangka a priori karena apa tadi? Akal tadi.
Itu kawan-kawan. Itu terkait dengan ilmu kawan-kawan. Jadi ilmu yang beda-beda ini kawan-kawan, itu bidang selidikinya masing-masing berbeda. Jadi semuanya tapi pada prinsip dasarnya adalah ilmu-ilmu yang berbeda ini kemudian punya hal yang sama dan bermuara yang sama, bersamaan dengan hal yang sama, itu akan berbicara tentang mencari hukum. Kemudian ada patokan yang dipakai. Kemudian rumusan-rumusan yang kemudian dipakai. Yang kemudian rumusan ini yang kemudian meliputi masing-masing bidangnya kawan-kawan. Jadi ini kalau dalam kerangka itu nanti dalam kerangka epistemologi yang masing-masing berbeda antara ilmu satu dengan ilmu lainnya. Dan semua pada dasarnya punya hukum, punya patokan, dan punya rumusan-rumusan kawan-kawan. Jadi sedangkan pertanyaan yang sebagai penutup kawan-kawan untuk jadi refleksi untuk kita bersama, dan dalam buku ini juga merefleksikan untuk kita berpikir terus, apakah medan penyelidikan logika itu sendiri? Rumusan apa yang hendak diusahakannya? Jadi logika ini berusaha untuk apa? Merumuskan apa kiranya? Dan dia coba menyelidiki apa kiranya? Nah, itu kawan-kawan dimanapun berada. Jadi itu terkait dengan pembahasan atau cerita buku terkait dengan arti ilmu. Ada perbedaan sekali antara ilmu dengan pengetahuan. Kalau dalam bahasa Indonesia, ilmu itu sepadan dengan kata sekian atau sains itu ya. Dan pengetahuan itu ada punya perbedaan yang mendasar. Itu kawan-kawan dimanapun berada, lagi-lagi pantau terus, karena pada kesempatan ini dan insya Allah kedepannya kita akan cerita buku tentang logika karangan Dr. Anies Haji Mundhir. Itu saja kawan-kawan dimanapun berada. Lagi-lagi saran selalu bisa dialektika saja. Kata bila bisa lihat pas gerak dalam